Shalom, selamat sore saudara. Apa kabar? Baik-baik saja Anda? Coba lihat kiri kanan. Tanyakan apa kabarnya. Jangan langsung dijawab baik. Tunggu 1 detik baru jawab. Lihat lagi kiri kanan. Apa kabarmu? Ke Kristi nggak ada yang noleh. Nggak ada yang noleh ke Kristi ya. Dia sendirian doang. Baik saudara-saudara, saya percaya saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baik atau tidak baik keadaannya itu biasa aja saudara ya. Saya akan selalu mengingatkan kita bahwa keberadaan kita itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Keberadaan kita itu ditentukan seberapa dalam Anda berjalan dengan Tuhan. Ya saudara ya. Tidak ada orang yang ikut Tuhan terus jalan tol. Tidak ada. Semua yang ikut Tuhan akan mengalami tekanan dalam hidup. Kita sama seperti orang-orang di dunia sana. Di luar Kristenan pun ada tekanan-tekanan hidup, saudara. Tetapi sekali lagi, apapun kejadian di luar sana itu tidak mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan kalau kita baik-baik saja dengan Tuhan ya. Respon kita terhadap suatu problem itu menentukan sejauh apa hubungan dengan Tuhan. Coba renungkan sendiri. 1 detik, saya kasih waktu 30 detik. Kata-kata ini dengar baik-baik. Respon Anda terhadap setiap masalah yang engkau hadapi, atau respon Anda kepada setiap apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu ditentukan seberapa jauh Anda berjalan dengan Tuhan. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, saya tidak bilang semakin sepi dari permasalahan, justru sebaliknya. Kita akan semakin banyak hal, tetapi saya percaya orang-orang yang berjalan dengan Tuhan ada jalan keluar di dalam setiap kehidupan mereka. Amin. 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 Apa belum datang? No? Di mana? Oh, ada di belakang, di samping Pak Wakil Gembala. Baik saudara, sore hari ini tema kita masih dalam bulan September adalah Leading as influence in my community ya saudara ya. Jadi memimpin sebagai orang-orang yang membawa pengaruh di dalam komunitas kita hari-hari ini. Komunitas saudara di mana? Di marketplace, tempat kuliah, di sawah, di toko. Di mana marketplace saudara? Di mana komunitas saudara hari-hari ini? Saudara perlu mengalokasi itu dulu. Supaya kita itu tidak sembarangan memukul. Atau sembarangan atau tidak fokus kepada. Kalau saat ini Anda mahasiswa, maka sudah jelas komunitasmu adalah mahasiswa. Disitulah seharusnya kita maksimal membawa pengaruh. Ya saudara ya. Saya kalau dengar cerita anak-anak saya yang kuliah di UPH ini, saya ngeri. Sebab zaman saya kuliah dulu belum begitu. Tapi hari ini sudah demikian parahnya pekerjaan iblis di dalam mempengaruhi orang-orang muda hari-hari ini, saudara. Di luar, serot. Bikin serot juga ini. Ya, saudara ya. Dunia dengan segala isinya itu akan berusaha menarik Anda daripada Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kau tonton. Hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Ya saudara ya. Saya tidak bilang tidak boleh berteman dengan orang-orang dalam dunia ini. Boleh toh. Kalau kita tidak berteman dengan mereka, bagaimana kita membawa pengaruh? Betul kan? Saudara mau mengasingkan diri seperti ahli Taurat itu dan tidak bergabung sama orang-orang di luar sana, ya tidak akan ada pengaruh apa-apa. Dan kita sudah melihat itu di Alkitab, saudara. Ya. Ahli Taurat itu tidak bergaul sama orang berdosa. Dan hari ini apakah mereka masih ada? Ada, namanya Yahudi Ortodoks. Saya datang ke Israel satu waktu, Tuhan izinkan saya ke sana. Saya bertemu dengan sekumpulan orang-orang Yahudi Ortodoks. Saya sudah pernah cerita, saya akan ingatkan saudara lagi. Topinya kayak topi pesulap hitam. Jasnya hitam. Celananya hitam. Sepatunya hitam mengkilat.
kemeja dalam putih, bajunya itu jubah panjang. Tapi mereka tidak bergaul dengan orang-orang di luar Yahudi Ortodoks. Mereka cuma bergaul di antara orang-orang Yahudi Ortodoks, dan mereka itu ternyata dipelihara oleh pemerintah. Komunitas mereka cuma sekitar 300.000, dan mereka dipelihara oleh pemerintah. Dan ternyata kebiasaan mereka yang tidak bergaul itu datang dari nenek moyangnya. Kalau kita melihat kan, mereka tidak bergaul dengan orang berdosa. Nah saudara, bukan seperti itu seharusnya kehidupan kekristenan. Yesus berkata, boleh kok. Justru kita harus menjalin persahabatan, menjalin pertemanan dengan dunia ini. Tapi kita tidak seperti dunia. Amin. Kita boleh masuk kandang kambing, tapi nggak ngembek, itu kira-kira lah. Ya. Anda boleh bergaul dengan siapa saja, tapi untuk bergaul, Anda boleh berteman dengan siapa saja, tapi untuk bergaul harus dilihat baik-baik. Karena kita mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda evaluasi diri sendiri aja. Kalau biasa hari Sabtu, hari Minggu ke gereja, sekarang setelah ada di kumpulan ini kok saya sebenarnya kepingin gereja nih, tapi banyak sekali acara ini, acara itu. Nanti kalau nggak ikut dibilang nggak gaul, kalau nggak ikut dibilang menjauhi diri atau buta kali gitu, buta secara pengetahuan. Saudara, Roma 12 ayat 2 itu mengatakan, jangan serupa dengan dunia ini. Anda boleh tinggal di dalam dunia, tapi tidak boleh ikut spirit atau semangatnya dunia ini. Saya suka kasih contoh kan. Cari uang boleh nggak? Bekerja cari uang boleh. Yang tidak boleh apa? Cinta uang. Cinta itu spirit. Semangat dunia itu. Kita bekerja, kita bahkan bilang begini, kamu kerja sampai tengah malam pun tidak menambah kekayaan. Sebab Tuhan memberkati orang-orang yang diberkatinya, orang yang dicintainya pada saat tidur, bayangin saja. Tuhan memberkati orang-orang yang dikasihi saat mereka tidur. Jadi Anda hari ini perlu membuat satu evaluasi dalam hidup. Orang-orang mana yang aku harus bergaul, mana yang tidak, mana yang cukup berteman saja. Karena pada akhirnya yang akan rugi siapa? Dirimu sendiri, saudara. Mungkin Anda berhasil punya teman konglomerat. Anda berhasil punya teman-teman yang dikenal sebagai public figure. Aduh, wah kenalan ke orang-orang hebat loh. Yang hebat itu mereka, bukan kita. Kita berharap nanti kedongkrak, Pak, enggak juga. Sebab pada akhirnya orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan, mereka akan seperti, Anda kalau dengar Alkitab mengatakan dua dasar bangunan, ya, ada orang yang membangun rumahnya di atas dasar batu dan di atas dasar pasir. Sama-sama mengalami masalah, hujan, badai, banjir. Tetapi yang dibangun di atas dasar batu tetap teguh. Yang dibangun di atas dasar pasir runtuh. Apakah dibangun di atas batu itu maksudnya apa? Anda hidupnya dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan suka bolos hari Minggu. Saya nggak sindir sama siapa ya. Tolong jangan merasa tuh nggak datang disindir mulu. Enggak. Saya mau bicara sesuatu yang itu kebenaran. Karena kita seringkali sudah terlarut dengan dunia ini. Kalau nggak datang di hari Minggu, nggak bilang tren nanti. Bukan friend ini nanti. Salah, saudara. Justru Roma 12 ayat 2 mengatakan jelas. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, lanjutkan, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Bagaimana tahu kehendak Allah? Orang berkumpul secara saudara seiman nggak pernah datang gereja. Hati-hati saudara ya. Jangan membuat hal yang di dunia itu saudara jadi biasa. Nggak biasa itu saudara bagi orang dalam Tuhan. Berapa waktu lalu saya pernah kirim ayat kan.
latihan badani itu terbatas gunanya. Tapi latih ibadah itu mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan. Latihan ibadah ini artinya apa sih? Kata yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah latihan ibadah itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani itu adalah eusobia. Eusobia itu artinya hidup saleh. Untuk hidup saleh itu perlu dilatih, saudara. Nah, bagaimana kita memulai hidup saleh? Ya, memulai dengan berkumpul dengan sesama orang saleh, saling menguatkan. Amin, saudara. Amin apa aman? Amin. Saya berharap saudara konsentrasi saja. Saya akan mengurangi tempo bicara supaya Anda bisa lebih jelas. Saudara, minggu pertama kita bahas subtema daripada tema bulan ini, yaitu Leading as Influence in My Community. Itu minggu pertama kita bicara tentang subtema, yaitu, ada yang masih ingat? Beyond the walls, ya, di luar pintu gereja ini. Beyond the walls, artinya kita perlu berdampak itu di luar sana, susah. Kan di bulan lalu kita belajar tentang memberi pengaruh kepada saudara-saudara seiman dalam gereja, ya kan? Memang itu dasarnya. Nanti ada hubungan dengan apa yang saya sampaikan. Setelah dalam gereja kita sudah saling mengasihi, saling mengenal satu dengan yang lain. Semua sudah saling kenal belum? Belum kenal sama siapa, Morde? Morde belum kenal siapa? Pasti cewek yang dibilang. Rata-rata kita sudah hampir semua kenal ya, kecuali beberapa orang yang nggak ikut waktu cebur-ceburan di pantai sana 2 minggu lalu. Saudara, yang pertama, minggu pertama itu kita bahas tentang Beyond the Walls. Jadi fokus kita bukan lagi memberi pengaruh dalam gereja, tapi memberi pengaruh di luar gereja. Tapi tidak berarti Anda meninggalkan kebiasaanmu menjadi baik, menjadi memberi pengaruh baik dalam gereja. Tetap ini harus dikuatkan terus-menerus, saudara. Anda hanya bisa kuat di luar kalau dalam gereja kuat. Anda bisa kuat di gereja kalau di dalam rumah tangga, di dalam keluarga Anda kuat. Anda bisa kuat di dalam rumah tangga kalau Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Jujur, tajam dalam hati. Siapa yang biasa doa pagi? Saudara harus jawab itu sendiri dalam hati. Kalau tidak punya kesempatan doa pagi, bertobat, pasang alarm, set waktu. Bukan lamanya yang menentukan kita lebih suci daripada yang lain, tapi quality daripada persekutuan kita dengan Tuhan. Anda mungkin cuma bisa berdoa 20 menit, 15 menit, it's okay. Tapi kalau doanya bermutu, saya percaya Tuhan akan jawab itu. Doa-doa yang bermutu itu gimana sih? Ini saya kasih tahu lah, kalau saya ngomong yang negatifnya, yang positif aja. Tuhan, tolong supaya aku nih bisa, pikiranku dan perasaan kehendakku bisa selaras dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan. Itu contohnya. Jadi bukan aku lagi, Tuhan, aku kurang hikmat, aku kurang pinter nih pelajaran matematika. Ya belajar dong. Masa begitu dia minta Roh Kudus kasih hikmat? Nggak belajar kita. Ya kan, saudara? Jangan membuat hal-hal yang tidak rohani dirohanikan. Tugasmu sebagai mahasiswa misalnya, belajar kan? Nggak pernah belajar, terus besok ujian, berdoa semalaman dan berdoa supaya besok Roh Kudus, aku hafal ayat berapa ini, besok bisikan di telingaku. Bukankah tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kebenaran? Bukan itu maksudnya, saudara ya. Anda perlu mengerti bahwa mari berdoa hal-hal yang untuk menguntungkan kerajaan surga. Buat hidupku berarti Tuhan. Buat aku bisa membawa pengaruh yang baik. Biarlah keberadaanku bisa merubah orang di dalam kelasku yang suka maki-maki. Kalau aku datang, biarlah mereka berhenti maki-maki. Karena saudara tidak maki-maki tentunya. Itu doa-doa yang bermutu. Ya saudara, doa-doa yang gak mutu gimana sih? Nah itu tadi, yang isinya, Tuhan, lu punya pacar nih di kampus, carikan dong. Kenapa aja emang Tuhan biro jodoh?
Saudara, mari kita coba kembali kepada hal-hal yang esensi. Saya suka bilang begini dulu, keep the main thing. Tempatkanlah hal yang utama, tetap menjadi yang utama. Apa yang utama? Tuhan. Dengan baik-baik, kalau Anda tidak menomorsatukan Tuhan, Anda pasti akan tengah jalan kau akan fail. Anda harus nomorsatukan Tuhan. Amin. Kemudian keluargamu. Ya, keberadaan kita haruslah ujungnya keluarga kita merasa keberadaan kita itu membawa pengaruh yang baik. Setelah keluarga, pekerjaanmu. Kalau saat ini Anda mahasiswa, maka mahasiswa itu adalah pekerjaan kita. Kuliah yang benar, kerja yang benar. Jangan suka bolos. Jangan suka datang telat di gereja, di dalam kantor. Nggak heran, biasa telat di gereja, masuk kantor jadi biasa. Yang telat-telat itu, saudara. Dengar baik-baik, ini bukan nyindir siapa-siapa, saudara. Saya pernah mendengar satu khotbah dari seorang pendeta di Amerika. Yang sampaikan, ceritakan ini adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang kebetulan kuliah di Amerika. Satu kali dia datang gereja, namanya pendeta Peter Chen kalau nggak salah. Sekali datang gereja, sudah siap nih dari jam 8, tapi karena teman-temannya pada belum jalan, dia nunggu. Sampai akhirnya mereka jalan terlambat, dan sampai di kebaktian sudah telat 30 menit. Pas pendeta sudah naik ke atas mimbar, dia baru masuk. Saya salut sama pendetanya, dia bilang begini, bagi seluruh saudara yang tukang telat datang gereja, coba pikirkan sekarang, renungkan sekarang, untuk apa kamu datang gereja? Pikir dulu. Saudara, lucunya, mereka itu jemaatnya ada 300-400 orang, pada keluar dari gedung gereja semua, keluar, kurang lebih 1 menit mereka mikir, apa tujuanku datang gereja? Jadi, si orang yang bersaksi ini bilang gini, pendeta mengusir ratusan jemaat keluar dari gereja. Bukan mengusir sebenarnya, dia mengajak mereka untuk berpikir, kamu datang gereja ngapain? Kalau kamu cari Tuhan ya jangan telatan. Kalau kamu cari Tuhan jangan ngomong sendiri dalam gereja. Kalau kamu cari Tuhan jangan main HP dalam gereja. Betul kan? Itu namanya saudara tidak menghormati Tuhan. Lalu ngapain datang gereja kalau begitu? Ini kan di rumah, tidur. Saya beritahu buat saudara, bagi saya pribadi, saya nggak perlu dengan cepat-cepat yang demikian. Mendingan pulang tidur sana. Gereja 5-6 orang nggak masalah, asal 5 atau 6 orang ini sungguh-sungguh punya hati kepada Tuhan. Mereka akan berdampak lebih hebat. Dan saya beritahu buat saudara-saudara ya, Yesus itu mulai cuma dengan 12 orang. Tapi oleh karena 12 orang ini, hari ini kurang lebih 4-5 M penduduk dunia itu beragama Kristen. Dimulai dari 12 orang. Ya saudara ya, dimulai dari yang minoritas. Kalau sudah tahu mau datang gereja, ya jaga kesehatan, jangan tidur tengah-tengah malam. Ya saudara, ini menolong kita deh. Saya ngomong begini karena saya ingin jemaat di tempat ini bertumbuh. Nah kalau kita mau bertumbuh tidak mulai dari hal-hal yang kecil, maka kayaknya sulit deh. Alkitab kan bilang, setia di perkara kecil, maka Tuhan mempercayakan kepada kita perkara yang besar. Semua start dari yang kecil-kecil. Amin, saudara. Aku jadi sendu begini. Sendu itu artinya apa tahu? Senang duit. Semangat saudara. Semangat saudara. Bagaimana? Sobat Kristi, race. Dia masih ingat tuh. Itu ngomong-ngomong kita punya apa tuh? Ya itu the best loh. Kamu nggak ada waktu itu. Oke saudara, yang minggu kedua subtema kita adalah menjadi agen yang membawa perubahan. Ya, becoming the agent of change. Yang kedua. Nah yang ketiga ini adalah community outreach.
community outreach. Ini subtema kita di minggu ketiga ini. Apa sih community outreach? Sederhananya adalah gini, community outreach artinya menjangkau komunitas kita. Ya. Saya tidak perlu menjelaskan bagaimana saudara menjangkaunya, tentu saja menjangkaunya dengan pengaruh baik. Amin. Saya menunjukkan kepada saudara hari ini bagaimana suatu komunitas orang Kristen yang baru bertobat itu membawa perubahan yang dahsyat. Coba kita lihat ayatnya. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kita buka Alkitab kali ya, biar saudara baca dari ayat 41. Ben tolong keluarin masuk ke itu. 2 Kisah Rasul 2 kita baca dari ayat 41 biar saudara lihat satu cerita dengan jelas. Sudah Ben? Hilang. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat gedein Ben. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 kita baca. Kurang cepat. Maksudnya 3 detik. 20, 21, hampir 30 detik baru dapat. Oke. 41. Kurang besar. Yang di belakang kelihatan? Nggak kelihatan. Komplain. Potong persembahan karena gereja tidak menyediakan font yang cukup besar. Sudah? 41 dari 41. Ya, tepat 1 menit 30 baru dapat semua. Kita baca sama-sama ya saudara ya. Baik, satu lagi. Ini ceritanya latar belakang pada saat Rasul Petrus berkhotbah, saat Roh Kudus dicurahkan. Itu ada kurang lebih 3.000 orang bertobat menerima Kristus. Nah, kejadian yang ada di dalam Kisah Rasul 2:41 ini posisinya di kota Antioquia, ya salah satu provinsi daripada Romawi yang ada di Israel. Kita baca saudara-saudara. Satu gantian ya, saya ya. Pertama saudara berikutnya. Semua baca ya saudara. Orang-orang yang menerima perkataan itu, maksudnya menerima perkataan yang disampaikan oleh Petrus itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ketiga, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan apa itu? Tanda, jadi canda ya kelihatannya. 44 silakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam rumah Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan suka. 47 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Coba balik ke slide. Ayat yang akan saya bahas secara khusus itu ayat 47 yang berbunyi, ya, sambil memuji Allah mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, ini dampak yang luar biasa loh. Disukai semua orang, bukan satu RT, bukan tetangga depan rumah doang yang suka. Semua orang, artinya apa sih? Orang-orang yang ada dalam kota Antioquia.
Artinya kalau disamakan hari ini, maka orang-orang yang ada di dalam Lipo Karawaci, ya, atau agak besar sedikit, orang-orang yang ada di dalam Tangerang, orang-orang tersebut disukai, saudara. Kenapa bisa begitu? Anda tidak tertarik untuk menyelidiki kenapa mereka disukai? Menarik kan? Kalau kita disukai orang, kalau Yustar disukai oleh calon suaminya, mah ya itu mau kawin memang. Ya. Tapi ini disukai oleh semua orang. Kalau semua orang, batasannya apa? Tua dan muda kan? Bukan cuma orang muda saja. Ini tua dan muda. Mereka di sekumpulan orang, gak banyak, saudara. 3.000 kira-kira. Tapi 3.000 itu kan terpusat, pisah-pisah kemana-mana. Mereka yang ada di kota Antioquia ini mungkin 50-100 orang kurang lebih. Mereka disukai semua orang. Coba berdoa setiap pagi. Tuhan, biarlah aku disukai orang. Anda kalau tidak disukai orang, bisakah Anda berdampak kepadanya? Bisa sih. Anda membawa dampak yang menjengkelkan. Setiap ketemu dia, ya si tukang ember datang lagi, yuk pergi yuk. Anda berdampak. Tapi bukan dampak seperti itu yang Tuhan mau. Karena dampak yang timbul di jemaat mula-mula ini adalah orang-orang yang tidak seiman. Tuhan tambahkan kepada kumpulan orang-orang yang sudah percaya tadi. Tuhan tambahkan. Tapi kan orang-orang itu melihat dulu murid-murid Yesus ini ngapain. Betul tidak? Betul apa betul? Ada usaha nggak yang perlu dilakukan? Ada. Harus ada usaha yang dilakukan. Seperti tadi saya sampaikan tadi bahwa Anda harus hari ini mengambil pilihan. Tuhan, aku tidak mau serupa dengan dunia ini. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, saudara. Selama kalau Anda serupa dengan dunia ini, dia juga sama kok, tukang isap rokok sama aku. Ada juga tukang nonton blue film kok. Ada juga tukang maki-maki. Ada juga males lah kalau hari Minggu gak pernah gereja, sama gue gak pernah sholat, kira-kira begitu. Kalau Anda sama dengan dunia ini, apamu yang disukai? Ya karena sama Pak. Ya sama-sama tidak kenal Kristus, tidak ada masalah. Sementara orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, dan orang dunia suka sama mereka. Ayo saudara, saya sudah sering bicara bahwa tahun ini kita bicara tentang kingdom influence. Tahun di mana kita sebagai warga kerajaan Allah itu membawa pengaruh. Anda masih ingat kan arti dari kata membawa pengaruh? Pengaruh itu artinya apa, kita, orang atau benda itu berpotensi memberi dampak kepada karakter seseorang. Anda punya andil bagian di dalam membentuk karakter orang. Amin, saudara. Harus percaya ini, karena Alkitab jelas bilang kebiasaan buruk merubah kebiasaan yang baik. Pergaulan buruk merubah kebiasaan baik. Artinya memang jelas bahwa kita itu membawa pengaruh. Keberadaan kita itu ikut membawa andil bagian di dalam seseorang itu percaya Tuhan atau tidak. Yang kedua. Yang ketiga, keberadaan kita ini ikut ambil bagian dalam membentuk perbuatan-perbuatan orang lain. Kalau kita orang Kristen pacaran tidak sehat, ya jangan mimpi orang lain yang melihat kita akan sehat. Gak bisa. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen hidup tidak dalam kebenaran, ya jangan mimpi orang di luar sana akan hidup dalam kebenaran. Karena Anda ini adalah cerminnya, saudara. Ingat baik-baik, keberadaan kita di dalam gereja itu punya cermin orang di luar sana. Kenapa orang di luar sana masih ada korupsi? Ya karena di dalam gereja masih banyak korupsi. Kenapa orang di luar sana masih banyak penipu? Ya karena dalam gereja banyak yang nipu. Kenapa ada orang di luar sana yang berbuat jahat? Ya karena di gereja masih orang berbuat jahat. Gereja itu pencerminannya, saudara. Siapakah itu? Ya dirimu.
Kita disebut garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia, garam itu membawa hal yang baik, menghilangkan kebusukan, betul tidak? Mencegah kebusukan bahkan. Zaman orang belum ada freezer. Orang zaman dahulu kira-kira 1000 tahun lalu, cara orang mengawetkan ikan pakai garam. Cara orang mengawetkan daging pakai garam. Dengan kata sederhana bahwa garam itu, kalau Alkitab bilang kamu garam dunia, artinya keberadaan kita itu akan mencegah pembusukan. Dunia ini busuk. Dunia ini jahat. 1 Yohanes 2:17 mengatakan dunia dan segala isinya sedang dalam perjalanan kepada kehancuran. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan hidup selama-lamanya. Bukan berarti gak mati secara jasmani. Hidup selama-lamanya artinya di surga sana dia akan selama-lamanya hidup bersama dengan Kristus. Saudara, coba bilang diri kanan, kamu akan menghentikan kebusukan. Bilang. Tentu yang ke orang tua bilang, ibu akan menghentikan kebusukan dalam dunia ini. Tidak, kamu menghentikan kebusukan. Ecak, Ecak dikacu. Masa dia bilang busuk kalau ini udah gimana sih ini? Itu kan fungsi garam. Fungsi garam itu menghentikan kebusukan. Terang, apalagi terang. Terang menghilangkan kegelapan. Alkitab juga katakan dunia ini gelap. Coba dengar saudara. Mazmur 11 mengatakan firman-Mu adalah pelita bagi kaki. Artinya firman Tuhan. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman dan melakukan firman Tuhan, maka Anda pun disebut sebagai terang dunia. Keberadaanmu harusnya membuat orang yang buta, orang yang tidak bisa lihat jalan. Jangan orang yang gak kenal Tuhan ketemu Anda, dua-dua masuk jurang. Kesian sekali, ironis. Nama Christine, jangan dekat-dekat. Nama Lukas, tapi sama-sama hidup dalam dosa. Saya waktu pertama kali melayani di penjara, saya stres-stres sendiri, saudara. Karena semua pengikut Kristus ada di situ. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Stefanus yang mati di Raja Batu pun ada dalam penjara. Saya kaget, apa dosanya? Masih umur 16 tahun. Dia perkosa anak di bawah umur, dibunuh, saudara. Namanya Rasul Paulus. Namanya Paulus. Aku bercanda, kamu mestinya jangan nama Paulus deh. Cocok Saulus. Kan Saulus itu sebelum jadi Paulus kan Saulus. Pembunuh dia. Baik, saudara, bercanda aja. Oke, kita kembali ke kata disukai oleh semua orang. Kalau Anda memperhatikan, saudara, secara garis besar, keberadaan murid-murid Yesus yang saat itu sudah bertobat itu, kalau kita melihat ada kata-kata yang menarik, saling memperhatikan, tidak ada kekurangan di antara mereka. Amin, saudara. Ada kata-kata saling memperhatikan, ada kata-kata tidak ada kekurangan di antara mereka. Antara mereka itu siapa? Sesama orang percaya. Ada satu kebenaran, saudara. Kalau Anda tidak biasa saling memperhatikan satu dengan yang lain, sulit bagimu memberi perhatian buat orang luar sana kecuali dengan motivasi yang lain. Amin. Amin apa aman? Kalau Anda tidak terbiasa memperhatikan di antara kita, mustahil Anda memperhatikan orang di luar sana kecuali mungkin Anda ada motivasi lain. Oh, dia punya kenalan jenderal bintang 5 misalkan. Enak dekat dia kah? Lain. Sudah lihat. Tadi di ayat berapa ya? Coba. Ayat berapa, Bu? Itu soal ngeceprek. Bukan. Yang tadi Kisah Rasul 2 3 detik. Bukan. Yang Alkitabnya. Jangan dikecilin. Ayat berapa, Yustan? Naik. Kebanyakan. 41. Oke, terus lagi. Terus 44. Nah, sih 44 ya, perhatikan.
Apa sih yang dilihat orang di Antioquia terhadap orang percaya itu? Sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Itu yang mereka lihat. Di antara mereka di luar Kristus kan mata ganti mata, bunuh-bunuhan. Tapi ini tetap bersatu. Saya ngomong ini sekali saya mengingatkan kita. Anda tidak akan sukses dan berhasil di komunitasmu kalau dalam gereja Anda masih tidak ada persatuan satu dengan yang lain. Amin. Tetap bersatu. Siapa lagi yang nolong saudaramu seiman kalau bukan kita? Siapa lagi yang mendukung saudaramu seiman kalau bukan kita sendiri? Anda mungkin belum bisa sumbang duit. Anda mungkin belum bisa ngajak saya makan. Kan kapan hari itu Viper baru pindah ke sana kan. Saya bercanda sama Kristi, kapan kamu ngajak aku makan itu, kamu yang baring. It's okay. Anak kos-kosan kita maklum lah, sering lapar. Dan dia juga orangnya kurang suka makan. Benar Kristi? Saudara, saya detail pelajari dia. Makanya 2 minggu dia gak muncul, saya tuh kayak, ini anak kemana ya? Mau saya WA gak enak. Karena ini kok pendeta aki-aki WA-in tanya. Makanya saya sering tanya Yesua. Yes. Apa yang aku bilang yes? Kristi gimana? Hena itu bolak-balik saya suruh, mana dia itu? Toilet. Panggil, cepat, suruh balik. Saya kan pakai kalung salib. Dia harus pikul salib juga. Masa pakai kalung salib, nggak pikul salib. Pikul salib itu panggil. Suruh jangan ke toilet kalau lagi khotbah dan tanya dia untuk apa kamu datang gereja. Kalau mau masuk toilet di rumah sana. Nah, saudara dengar baik-baik. Balik ayat tadi, saya suruh pindah. Nggak ada yang suruh. Mana? Ayat. Nah. Itu yang pertama, tetap bersatu. Yang kedua apa, saudara? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bukan maksudnya kalau saudara Bu Hera punya mobil terus, ayo ini itu mobil kita sama-sama. Bukan, itu mah saudara nggak tahu diri kalau begitu caranya. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya ya. Kepunyaan bersama itu artinya, ya saya lebih suka bilang gini, kita sehati gitu loh. Ya, apa yang bisa aku bantu kalau kamu nggak punya, aku doakan. Itu loh maksudnya, saudara. Punya satu perasaan yang sama gitu loh, saudara-saudara. Nah, dari mana Bu? Oh, toilet. Ya. Coba renungkan dulu 1 menit di luar. Untuk apa saya datang gereja? Nggak usah begitu ya. Oke. Ayat 45 sama-sama 1, 2, 3. Dan selalu ada dari mereka. Bentar, sorry. Nanti persembahannya dikurangi ya. Sudah berapa kali bikin salah ini. 45. Turun. Oke. 45. Sama-sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, yang membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Makanya waktu Ananias dan Safira mau tipu Rasul Paulus, mati. Ya saudara, jangan main saudara. Anda jangan suka berbohong di hadapan Tuhan. Mungkin Anda tidak mati secara fisik, tapi secara rohani kau mati. Kalau di dalam sini, di tempat ibadah, di dalam gereja Tuhan, itu semua orangnya itu tulus. Ya saudara. Tahu kan cerita Ananias Safira? Mereka jual tanah, terus mereka udah kong-kali-kong. Nanti kalau Mas Petrus bertanya, bilang sekian. Padahal mereka sudah angkat sekian, datang sembah. Kami barusan jual tanah. Ini hasilnya. Kasih kepada. Terus Petrus bilang ini, Ananias, kamu tidak menipu aku, kamu sedang menipu Roh Kudus. Langsung meninggalkan dunia.
Gak lama lagi istrinya muncul. Itu muncul langsung Petrus tanya, gak usah tanya, gak usah lama-lama. Katakan, dengan harga demi sekiankah kamu menjual tanah? Iya, dan suamimu barusan diangkat orang dikubur, mati. Wow, ngeri saudara. Pada saat itu betapa orang-orang itu saling memperhatikan, saling mengasihi. Itu dimulai dari dalam gereja kalau Anda mau berdampak di komunitas. Itu ya, saudara ya. Sampai sini cukup jelas, saudara. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan itu tidak perlu ditunjuk-tunjukkan. Mereka tidak bilang, kami saling bersatu loh. Enggak. Ini kan kitab Kisah Rasul itu kitab yang isinya kitab sejarah. Ditulis oleh Lukas. Kitab sejarah menceritakan secara kronologis bagaimana perjalanan para rasul-rasul dan bagaimana Roh Kudus bekerja. Jadi ini kejadian sejarah yang benar yang terjadi. Bagaimana orang satu kota menyukai sekumpulan orang-orang Kristen. Bukankah kita mau begitu kan? Nggak heran kalau saudara di dalam gereja nggak biasa sapa satu dengan yang lain, terus di jalan ketemu tukang sapu ya tabrak-tabrakan aja udah. Karena di gereja nggak biasa nyapa yang lain. Terbiasakah saudara nyapa semua orang ini? Saya menyapa loh, habis main musik saya tahu, saya salam terus saya salamin. Kenapa? Karena saya mau tunjukkan bahwa saya memperhatikan, saya care sama kamu. Saya mau kamu sukses dan berhasil sebagai orang-orang anak-anak Tuhan. Itu sikap yang harus saudara munculkan kalau Anda mau menjadi pembawa dampak. Dan itu dimulai di mana? Di gereja. Supaya bisa terjadi hal demikian di gereja dimulai di mana? Di dalam rumah. Sama orang tuamu, sama anak, sama istri, sama pacar. Itu dimulai di sana. Tapi dimulai terlebih dahulu adalah di bawah kaki Kristus. Punya hubungan baik. Berdoa setiap pagi. Amin, saudara. Dengan Anda berdoa minta Tuhan buat aku nih supaya aku hidup seperti Kristus telah hidup. Itu doa-doa yang mujarab. Ya saudara, itu doa-doa yang mujarab. Beberapa waktu lalu saya kan terkenal sebagai pendeta pencabut nyawa kurang lebih lah. Karena 98% orang yang saya dari 100 pokoknya 90% saya dari orang bisa berakhir dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beberapa waktu lah, 1 minggu lalu adik saya WA, ada keponakan kami masih umur 21 tinggal di Bali, lagi saat ini bersama dengan dia di Surabaya. Dia saya di WA, ini namanya Angel ini lumpuh loh. Wah, kaget saya. Kamu ada uang gak? Orang gak ada uang kan? Tapi ya cobalah. Maksud saya tak doakan aja gitu loh maksud saya saudara. Tapi saya betul-betul merasakan anakku umur 20 tahun masih maksudnya anak perempuan dan dia sudah kena stroke, kemudian lumpuh. Itu berat sekali. Sudah itu dia tinggal di adik saya yang juga suaminya udah meninggal, dia juga struggle dalam keuangan. Betapa gimana ya? Saya nggak tahu gimana caranya. Tapi waktu hari ini, keesokan harinya pagi saya bangun, saya berdoa. Sama Tuhan, aku nggak punya duit, tolong dia. Tapi aku cuma bisa berdoa supaya Tuhan jamah dia, sembuhkan dia. Dia tidak bisa jalan. Dia harus jalan supaya dia segera dapat pekerjaan. Dengan sungguh-sungguh saya berdoa, bukan berdoa yang dan saya tidak kepikiran bahwa ini bisa mati nih anak. Enggak. Saya diam-diam ke besok pagi jam sekitar saya doa jam 4-an kurang lebih. Setengah 6, jam 6 adik saya, Don, ini anak tiba-tiba bisa jalan loh. Wah, haleluya. Saudara kok merasa itu sesuatu yang aneh ya? Iya, saya maklum karena selalu saya kalau berdoa buat orang mati, saudara. Ini bisa jalan dan hari ini sedang diantar pulang ke Bali ke bapak mamanya, saudara. Saudara, kalau kita punya passion yang kuat, kita punya hati yang mengasihi, Tuhan bisa pakai Anda dengan luar biasa.
Kalau Anda belum bisa punya duit untuk menolong orang misalnya secara harta, ya berdoalah. Kan punya kuasa. Tuhan sudah punya kuasa kan saudara? Amin. Tahukah Anda bahwa saya suka berdoa buat Anda setiap hari? Kan Anda tahu kan? Tapi Anda semua hidup kan? Nah, artinya ya itu syukurlah. Ayo doakan satu dengan yang lain. Anda tidak tahu pergumulannya Pak Doni. Ada yang tahu pergumulannya beliau ini? Ada yang tahu kan? Ada yang tahu pergumulannya Yesua? Ada yang tahu pergumulannya Yuda? Eca tahu. Ada Eca bilang dia busuk kan? Ada yang tahu pergumulannya Yustar yang nanti Desember akan menikah? Ada yang tahu pergumulannya Mordekai yang sekarang jomblo? Ada yang tahu pergumulannya si siapa namanya sebelah Mordekai ini? Lawrence. Ada yang tahu pergumulannya Kristi? Saya nggak tahu semua saudara-saudara. Tetapi saya biasakan ngobrol. Apa kabar? Saya baru tahu, ini salah satu contoh kecil saja saudara. Kristi ini jarang, maksudnya orangnya nggak suka makan. Beda sama Yustan. Baru jalan habis makan, baru jalan 2 jam, sudah lapar lagi. Saya tanya, kenapa kamu kurang suka makan? Iya pastor, soalnya saya rumahnya di loteng. Oh, pantesan. Jadi, malas naik turun. Oh, udah. Tahu kan kira-kira? Coba kalau tidak ditanya, bisa tahu nggak? Nggak bisa, saudara. Oke, saya tanya ini kenapa? Karena ada hubungan dengan apa yang saya akan sampaikan. Mana dia? Suruh dia, untuk apa dia datang gereja? Tanya sana. Untuk apa Anda datang gereja? Orang lagi mau ngobrol. Ini yang, memang harus potong persembahan nih. Kita mau khotbah supaya selancar mungkin, supaya pulang secepat mungkin. Terus kamu keluar. Kan buang ini keluar. Iya. Boleh lah. Balik ke slide cepetan, Ben. Kita mau selesai ngomong ini. Oke. Nah, slide. Ya. Naik lagi. Satu slide lagi. Balik. Nah, disukai orang. Kan? Iya benar, udah itu benar. Ulang lagi. Iya. Apa rahasia? Ya tapi kita mau tahu kan apa rahasianya. Kenapa sampai mereka begitu disukai orang? Saya sering mengajarkan saudara tentang hukum yang utama dan terutama. Yaitu, next, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hari ini apapun yang Anda mau lakukan, maka dasarnya adalah satu, karena mengasihi Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak belajar mengasihi Tuhan, dan saya mau kasih tahu, Anda tidak perlu belajar mestinya. Karena menurut Yohanes, kasih itu adalah bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Dan itu sudah diberikan di dalam setiap daripada kita. Nah, untuk menolong supaya saudara ini berdampak, maka yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Dan kalau mengasihi Tuhan berarti mengasihi sesama manusia kan? Apa dasarnya coba murid-murid tadi itu saling memperhatikan, tidak ada kekurangan di antara mereka. Apa dasarnya? Kalau bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Betul kan? Mereka baru terima Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Mereka tahu prinsip-prinsip ini. Saudara dengar baik-baik. Makanya kenapa saya suka ngomong, apa tujuanmu datang ke gereja? Kalau tujuanmu bukan karena mengasihi Tuhan, jangan datang gereja. Sebab enggak ada gunanya Anda datang hanya memenuhi kewajibanmu sebagai orang Kristen, KTP. Dan kalau Anda datang, Tuhan, aku belum punya KTP loh, tapi aku sungguh-sungguh mengasihi Kau. Mereka ini akan memperoleh sesuatu, dan mereka ini akan membawa dampak. Amin dia. Jelas ya?
Sampai sini jelas ya. Jadi dasar mereka, rahasia mereka pertama supaya sehingga mereka disukai orang adalah ini dasar utamanya ini. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Katakan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Mengasihi sama semua manusia, mengasihi Tuhan. Itu nggak bisa dipotong, saudara. Itu balance, itu sama, itu berjalan sama. Anda dalam gereja tadi yang bilang apa? Segalanya bagi Tuhan, gitu. Tapi di luar Anda maki-maki orang, nggak cocok. Ngomong tadi itu lagu Kau Segalanya itu lagu saya yang tulis, saudara. Closer to You itu juga saya yang tulis, karena terinspirasi dengan Echa. Ya, saudara, Anda hanya bisa paralel mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama manusia. Nggak bisa aku mengasihi Tuhan tapi dengan sesama manusia nggak jahat, nggak bisa. Aku mengasihi Tuhan tapi semua orang di sekitarku aku cuek, nggak bisa. Itu bukan mengasihi Tuhan. Itu Anda punya motivasi lain. Oke, berikut. Coba. Mengasihi Tuhan dan sesama manusia dinyatakan dalam tindakan. Ini pernyataan penting ya. Itu kan tadi perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan kekuatan, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sampai di situ firman Tuhan itu sudah sempurna belum? Belum lah, karena belum dinyatakan dalam perbuatan. Kebenaran firman Tuhan baru akan membawa dampak saat kebenaran firman itu dinyatakan dalam perbuatan. Katakan, firman Tuhan. Yang keras sama-sama, firman Tuhan harus dinyatakan perbuatan. Amin, saudara. Firman Tuhan itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Semenyebalkan siapapun Anda dilarang melawan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau membalas kejahatan dengan kebaikan. Sampai kapan, Pak? Sampai kau pulang ke rumah Bapa di surga. Batasannya nggak ada. Semakin orang buat jahat kepadamu, semakin berbuat baik kepada dia. Amin. Hendaklah kebenaran itu mengalahkan kejahatan. Bagaimana caranya? Ya kita nyatakan firman Tuhan dalam perbuatan. Next, kita lihat apa sih yang dimaksud. Nah, kita lihat ayat ini ya. Jadi kebenaran dinyatakan dalam perbuatan. Kebenaran apa tadi? Yaitu kasih Tuhan Allahmu dan saudara dinyatakan dalam perbuatan. Nah, ayat 42 mengatakan begini, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Kebenaran apa yang dinyatakan dalam perbuatan? Nomor 1, yang cepat deh. Bertekun dalam pengajaran. Saudara, banyak daripada kita ini umumnya datang gereja dengar firman itu cuma di hari Minggu. Yang dilakukan oleh jemaat mula-mula saat mereka bertemu Kristus adalah bertekun di dalam pengajaran. Bahkan kalau saudara membaca tadi di ayat yang sudah kita baca sebelumnya, maka setiap hari bertekun dalam pengajaran. Saya tidak suruh Anda setiap hari ya, tapi setidaknya saudara bisa teruskan untuk bertekun dalam pengajaran. Artinya apa sih? Ingat, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 1 itu mengatakan begini, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti di awal saya sudah bilang kan, nomor 1 adalah Tuhan. Ini hal utama yang dilakukan oleh mereka. Bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Pak Doni suka kirim renungan pagi-pagi ya.
Bu Tasya juga nggak mau kalah. Bu Hera kadang-kadang muncul juga. Yesua tiap hari di Instagram. Sudah banyak orang yang kirim ayat loh. Kalau tidak ada satu ayat itu, atau gini, kalau Anda tidak mau baca, itu kebangetan, sudah terbuka di depan matamu, tinggal dibaca kan. Daripada buka kita kan. Sudah langsung disedot, ya bacalah. Saya selalu baca dan habis itu kasih jempol, walaupun sebelum Pak Doni kirim ke saya sudah dapat duluan. Karena yang dikirim sama Pak Doni itu dikirim dari semua gembala-gembala rock di dunia terima, dan kita terima jam 4 pagi. Saya sudah baca duluan. Tapi pada saat dia kirim, saya belajar untuk buka baca lagi. Siapa lagi? Bu Tasya. Saya belajar baca lagi. Karena firman itu pelita bagi kita, saudara-saudara. Mungkin di renungan yang Pak Doni kirim, apa yang saya hadapi tidak terjawab di situ. Tapi saya baca di renungan yang dari Bu Tasya, ada jawaban Tuhan. Ada lagi tante saya di Biak, juga di Papua, setiap hari juga kirim hal yang sama. Saya baca, saya dengerin, ada satu lagi Pak Pendeta yang pernah baca ini, itu juga tiap hari kirim. Saya baca, jadi satu hari saya bisa baca 4-5 artikel kecil itu. Karena saya tahu, cari Tuhan, cari kebenaran, itu mahal harganya, saudara. Dan hanya dengan itulah kita ini bisa membawa dampak. Nah, saudara, yang kedua, jadi yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran, bertekun mempelajari kebenaran firman, bertekun mencari Tuhan. Ya. Kalau jasmani kita setiap hari makan berapa kali, Yes? 3. Bu Hera? 2. Pak Doni? Oh, gak mungkin. Anda percaya satu hari dia pakai baju, otot perut sudah kelihatan, otot dada sudah kelihatan, ya. Ada otot di kiri kanan juga sudah ada. Gak mungkin kalau sehari makan sekali. Satu hari makan berapa kali? Tak terbatas kalau ini. Habis makan 2 menit, 2 jam kemudian lapar. Makan habis itu nanti tengah malam cari makan lagi. Nggak heran saya punya telur hilang terus tiap hari. Dan tengah malam bangun lapar, kecek-kecek masak goreng. Padahal itu telur buat saya harus makan telur putih banyak, saudara. Oke, saudara. Bertekun dalam pengajaran. Saudara, hari ini rubah Anda punya fokus utama. Bukan berarti tidak kuliah ya, Kristi. Harus kuliah, harus IP-nya 4,5. Enggak ada ya? Ya nggak apa-apa lah, anak Tuhan harus beda 4,5. Ya, tapi Tuhan harusnya ditempatkan dulu. Sebelum pergi kuliah, ambil waktulah 15 menit. Kalau sudah terlalu sibuk dengan yang lain, kamu nggak suka makan kan? Nah, waktu makannya yang itu berapa? Pakai buat makan yang rohani, asik. Ya, Tuhan tolong aku. Eca, ya, bangun boleh jam 7. Tapi begitu bangun langsung buka Alkitab. Jangan bangun langsung, ayah! Mana sarapan? Kasian ayah itu. Nanti pinggangnya sakit, repot ya kamu tahu. Pakai NRI segala macam. Amin, saudara. Dia kamu kalau bangun tidur apa yang dicari dulu? HP. HP kan? Pujaan hatimu kirim ayat ya. Sapa enggak? Dia cuma ciptaan Tuhan. Ya dia ya, si Hena itu cuma ciptaan Tuhan. Kamu harus lebih akrab kepada yang menciptakannya. Ini yang baru datang namanya siapa? Rani. Larani. Oh, Laroni salah. Lani. Ya betul ya. Lani siapa? Lani siapa belakangnya? Orang Manado Jo. Ngana susmopol kita pagi. Itu sebelahmu Wenas. Tapi panggilannya Faruk. Karena bapaknya dari seberang, Faruk sama Wenas. Jadi modelnya kayak begini. Gak punya Wenas tapi suka ngaku gue Wenas padahal Faruk. Ya, saudara Bu Rani. Ibu apa sudah ada suami? Atau belum? Masih single? Udah bekas punya suami. Belum? Sudah ya? Iya. Oh iya. Saya
Karena kalau belum ada stok banyak di belakang itu banyak jomblonya tuh 1, 2, 3. Itu yang paling jomblo sekali yang belakang. Kacamata itu. Itu wakil gembala. Paling jomblo ya. Oke, saudara. Ayo, mari kita punya fokus ini dipindahkan. Tuhan. Ya saudara, bangun. Kalau tidur itu matiin, tuh silent kan itu ringer-ringernya nggak jelas. Tapi alarm dan tulis doa pagi ketemu Tuhan. Itu dulu. Karena ini akan menjamin yang lain. Kalau ini tidak beres, hubungan dengan Tuhan tidak beres, bagaimana hubunganmu dengan manusia bisa beres? Gak bakal bisa. Karena kasihlah Tuhan baru bisa mengasihi manusia. Next. Yang kedua, yang dilakukan oleh jemaat-jemaat itu adalah itu nomor 3. Fellowship. Susah lihat kebenarannya. Fellowship itu antara siapa di situ? Antara mereka kan. Saudara bisa lihat, setelah kita ketemu kebenaran firman Tuhan, maka semangat kita adalah membangun sesama manusia. Ini terjadi. Habis bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka berfellowship. Di fellowship ngapain? Minggu depan ada arisan, gue gak bisa gereja. Bukan itu. Sembarangan aja. Bueran gak ya? Ketemu doain dong. Kenapa? Aku ini agak lemah nih. Lemah dalam hal apa? Mataku kalau lihat yang kurang pakaian juling. Oh gitu. Jadi apa yang harus didoakan? Supaya mataku bisa melihat kemuliaan Tuhan pada ciptaan. Jadi melihat kemuliaan Tuhan pada ciptaannya, bukan berahi kepada ciptaannya. Itu maksudnya. Fellowship itu isinya saling menguatkan. Makanya di Komsel kita terapkan sistem itu. Benar gak, Yes? Habis firman disampaikan, ditanyain, firman ini bisa dilakukan gak? Kalau gak bisa, apa yang harus dilakukan? Dijelaskan sama-sama, didoakan. Itu fellowship, tujuannya untuk knowing each other, saling mengenal. Makanya yang gak pernah Komsel ini gak kenal satu sama yang lain, gak tahu gereja lagi karena masalah, kayaknya diem-diem aja yang mendengar gereja. Datang Komsel lah, karena Komsel ini tempatnya kita berfellowship. Amin, saudara ya. Saya dorong Anda untuk bisa saling memperhatikan dulu di dalam gereja. Baru kita akan sukses dan berhasil menjadi orang-orang yang membawa pengaruh baik di luar sana. Kenapa? Karena Anda sudah terbiasa nyapa satu dengan yang lain. Sekarang jam berapa ya? 6.30. Masih lama kan? Jam 30? Iya. Maaf ya. Saudara, langsung yang ketiga. Setelah mereka berfellowship, makan. Sudah lapar. Saudara, pengusaha-pengusaha besar itu, mereka berhasil menciptakan atau berhasil mendapat inisiatif. Ada hikmat atau hal-hal yang membuat perusahaan mereka besar pada saat makan siang. Karena pada saat kita makan, ada satu hormon di kepala namanya endorfin atau apa itu membuat daya kreativitas tinggi. Jadi kalau psikologi bilang begini, sudah ada di Alkitab. Anda cari Tuhan, Anda kumpul sama saudara seiman sambil tanya-tanya, makan. Saya senang kalau Komsel di rumah Bu Hera. Saudara tinggal pilih, babi, anjing, nggak ada ya? Ada sih anjing hidup, nama Eci. Izinkan dia ngomong kita. Artinya begini saudara, kalau Anda mau berdampak, paling bagus ajak seseorang itu makan. Setuju? Woi, ayo kalau ngajak makan terus harus keluar duit, jelas lah. Masa makan diem, habis makan diem. Ya, nanti itu kan, nanti pelayan datang, Pak ini uangnya. Terus saudara bilang, lu bayar, lu kan yang undang gue, gak dulu bayar. Yang gak ada modal ya jangan begini. Oke, yang keempat ini yang terpenting. Apa? Berdoa. Kenapa berdoanya terakhir? Coba.
Menurut saudara kenapa berdoanya terakhir? Karena berdoa di sini ditujukan untuk apa? Ya tadi pas fellowship kan kita tahu ada masalah, ada ini. Dan setelah makan-makan, doanya adalah Tuhan berkati teman kami. Beri dia jalan keluar dalam setiap permasalahan hidupnya. Doanya efektif. Hari ini orang banyak berdoa belum nggak baca Alkitab dulu buat berdoa. Nggak jelas apa yang mau didoakan. Kalau Anda berdoa, baca Alkitab dulu. Kemudian Anda berdoa efektif karena Anda tahu apa yang diinginkan Tuhan. Sampai saudara setuju? Saudara mengerti? Kalau nggak mengerti nanti kita ulang lagi 2 minggu depan. Next terakhir ya Ben. Hasilnya hidup seperti Yesus. Ya tadi mereka saling memperhatikan, tidak ada yang kekurangan. Kalau ada yang nggak punya ini, jual itu. Kalau itu, jual ini. Ya kan? Amin, saudara. Saya terberkati dengan seseorang di sini, saya nggak sebutin namanya. Beberapa waktu lalu, secepat kilat saja, HP saya itu ngadat, nggak jelas kenapa. Tapi memang itu HP sudah seumur, bukan seumur saya, tapi ini sudah 6 tahun, 7 tahun, saudara. Xiaomi. Saya suka ke handphone sebenarnya. Menjelang akhir hidupnya, maksudnya menjelang akhir saya tidak pegang, itu ngadat. Dicas 1 hari naik cuma 10%. Habis itu kalau nelpon sebentar, tinggal 2%. Satu kali saya saking jengkelnya, saya nggak mau cas biar dia habis. Dan begitu sudah 0, saya cas nggak naik 3 atau 4 hari sampai nggak dapat WA dan segala macam. Tiba-tiba diskonnya habis ya. Tiba-tiba ya ada yang tahu ya, karena saya cuma bercanda saja, nggak minta apa-apa, cuma dia tahu bahwa saya punya handphone kayak begitu, nggak disuruh pun. Itu malam datang, saya pikir, saya nggak tahu juga dia bawa apa. Dia bilang, Pastor, ada makanan nih, taruh atas meja. Kalau ada makanan, aku pikir ya nanti aja. Udah ngobrol, dibuka dong makanannya. Saya masih nggak tahu. Terus saya buka, saya dikasih HP baru. Dan lucunya, setelah saya dapat HP baru, HP itu tiba-tiba bisa keisi. Saya sebel banget, mau saya jual. Kasihan Ben, HP-nya udah rusak. Saya kasih ke Ben. Saudara, saya tidak minta saudara memperhatikan yang sampai sedikit mungkin, tetapi mari cari tahu keberadaan saudara. Dia butuh doa apa yang menjadi beban hidupnya, doakan. Saudara, kita bilang saling membantu di dalam menopang beban. Setiap daripada kita punya beban, ya. Amin. Lawrence ada beban kan? Ada. Dio ada nggak? Utasi ada? Ya nanti bisa tanya-tanyaan tuh Dio sama ini, tolong kerjasama Dio sama Lawrence bisa ngomong-ngomongan. Kalau sama Kristi nggak boleh. Itu yang 2 belakang jomblo tidak boleh dekat-dekat Kristi. Biar Kristi sama Ibu Lani saja runtuh ini. Amin, saudara, sampai demikian Anda cukup mengerti. Berikutnya dengan cepat sekali 1 menit. Saudara, ini hasil yang lebih dahsyat. Mereka disukai orang, dan satu tempat yang pertama kali orang percaya Kristus disebut Kristen itu di Antioquia, di kota ini. Kristen artinya pengikut Kristus. Kenapa mereka dibilang Kristen? Karena mereka hidup seperti Kristus. Dan itu ejekan. Kayak Yesus, kurang lebih begitu. Kayak Yesus, sudahkah Anda diejek? Sam kayak Yesus. Amin. Dia sudah pikul, dia sudah punya salib. Dia sama Smiredo cocok duduk bersebelahan. Mereka kan punya salib bersama. Terus bertanya, dia bisa berdoa nggak? Belum bisa berdoa. Pikul, kandungan salib kamu. Pikul ya, berdoa bisa. Baik saudara, intinya begini bahwa keberadaan kita itu bisa membawa pengaruh kepada komunitas, ya. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu disukai orang, dan kemudian mereka hidup karena mereka hidup seperti Kristus hidup. Yang percaya katakan amin.
Oke, kita berdoa. Setelah itu kita akan saya minta musisi dan semua atributnya maju. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang sederhana ini. Kau berkati teman-teman setiap yang datang pada sore hari ini. Biar hikmat Tuhan, biar Roh Kudus membuka hati pikiran kami, membuat kami semakin mencari Engkau, semakin mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman, sehingga hidup kami ini membawa dampak yang positif dimanapun kami berada, terutama di dalam gereja dan juga kepada tempat-tempat di mana kami berkomunitas. Beri kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang selaras sesuai dengan pikiran dan perasaan dan kehendak Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Eca akan memimpin dalam